Bersua kembali dengan saya, Inengah Kertabesum, dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, kembali menyajikan materi pembelajaran jarak jauh dengan judul Konsep Sampling pada Metodologi Penelitian. Dalam metodologi penelitian atau dalam melakukan penelitian, kita tidak terlepas pada data. Datalah yang nanti kita analisis, kemudian kita buat pembahasan dan dilanjutkan dengan pembahasan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Nah, untuk mendapatkan data ini, tentu kita harus berhadapan dengan populasi. Populasi berarti sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi objek penelitian. Nah, dalam hal ini, populasi mengandung arti keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan, ataukah mungkin satwa liar lainnya. Dan ini merupakan suatu peristiwa-peristiwa yang terjadi pada data tersebut yang memiliki karakteristik dalam suatu penelitian. Jadi populasi itu adalah keseluruhan dari objek yang akan kita teliti. Jadi keseluruhan. Tapi kadang-kadang kita tidak mampu melakukan penelitian terhadap seluruh data yang ada di dalam populasi itu. Dengan demikian, maka kita perlu sampel. Nah, sampel ini merupakan sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Jadi populasi, kemudian ada sampel, dan sampel itu merupakan bagian dari populasi. Jadi dalam sampel itu, sampel yang representatif itu dapat menggambarkan karakteristik dari populasi. Artinya, sampel yang diambil merupakan cerminan dari populasi yang kita teliti. Nah, ini data populasi, kemudian di dalam populasi itu kita mengambil data-data dalam populasi, tapi tidak semua yang bisa kita ambil sehingga kita memerlukan sampel. Nah, sampel yang diambil itu tentu disesuaikan dengan teknik-teknik tertentu sehingga representatif terhadap populasi itu sendiri. Sehingga nanti sampel yang dihasilkan itu bisa digeneralisasi atau bisa menggambarkan populasi yang kita teliti. Jadi sampel yang baik adalah sampel yang mewakili populasi. Nah, misalnya pada saat wisuda, ini ada ribuan orang wisuda. Nah, maka dalam populasi itu adalah jumlah atau orang-orang yang diwisuda saat itu. Kalau jumlahnya mungkin 2.000 ataukah 1.000, tentu kita tidak mampu melakukan penelitian terhadap semua wisudawan yang hadir saat itu. Dengan demikian, kita ambil beberapa orang, ataukah sebagian besar orang, ataukah sebagian kecil orang dari yang diwisuda saat itu, itulah yang dipakai sebagai sampel. Nanti hasil dari sampel ini kita teruskan ke populasi, ataukah kita dipakai untuk menggambarkan populasi yang diwisuda itu. Nah, dengan demikian, maka sampel itu adalah bagian dari populasi. Kenapa kita memakai sampel? Kenapa kok tidak semua kadang diteliti atau diteliti? Semua data di populasi itu diteliti, tetapi kita menggunakan sampel. Kenapa kita menggunakan sampel? Yang pertama, biasanya itu berkaitan dengan waktu. Kita tidak cukup waktu untuk mengamati ataukah untuk mendapatkan dari semua yang ada pada populasi. Kalau kita lakukan itu tentu perlu waktu yang sangat lama. Kemudian selain dari waktu, tenaga juga kita ada keterbatasan. Kita tidak mampu mungkin melibatkan banyak orang ataukah mungkin ratusan orang untuk mengambil data pada populasi. Dengan demikian kita kurangi ataukah kita ambil sampel agar
tenaga yang diperlukan itu lebih sedikit. Kemudian ada alasan-alasan tertentu kita memakai sampel, misalnya pada penggunaan bahan-bahan yang berbahaya, yang menyebabkan kerusakan lingkungan ataukah menyebabkan kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Nah, dengan demikian kita harus menggunakan sampel, misalnya pada pengujian nuklir, seperti Prancis melakukan pengujian nuklir ataukah Korea Utara melakukan pengujian nuklir. Tentu tidak seringkali kita melakukan, hanya mungkin 1 kali ataukah 2 kali itu sudah dianggap cukup. Kalau berulang kali kita lakukan, tentu menimbulkan dampak yang tidak kita inginkan. Kemudian alasan kita memakai sampel adalah biaya. Dengan jumlah yang banyak, tentu biaya yang diperlukan juga sangat banyak. Beda dengan kalau kita menggunakan sampel, biaya bisa lebih ditekan. Alasan lainnya adalah dengan ukuran. Ukuran sampel yang terlalu besar tentu sangat menyulitkan bagi kita. Menyulitkan dalam hal tabulasi, menyulitkan dalam pengumpulan data, dan lain sebagainya. Dengan demikian perlu kita kurangi, sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang lainnya ada alasan ekonomi. Ekonomi tentu berkaitan dengan biaya lagi, kemudian biaya dengan berkaitan dengan kepraktisan, dan lain sebagainya. Fakta inilah yang menyebabkan kenapa kita memakai sampel. Kemudian alasan yang lain adalah akurasi. Belum tentu jumlah yang besar, ukuran data yang besar itu akan menghasilkan data yang bagus. Belum tentu. Kadang-kadang kita juga akan merasa kebingungan sehingga akurasinya berkurang. Dengan demikian, sampel itu diperlukan agar lebih akurat. Umumnya semakin banyak data memang akan lebih bagus. Nah, dalam hal pengambilan sampel di populasi, tentu kita tidak bisa lepas dari adanya isi, satuan, cakupan, dan waktu. Nah, biasanya kita dalam mengambil suatu judul penelitian, misalnya keberhasilan belajar mahasiswa S2 Kedokteran Hewan Program Magister Universitas Udayana tahun 2010 sampai 2015. Ini contohnya. Nah, ini tentu itu harus mencakup 4 hal ini. Isinya apa, satuannya apa, cakupannya apa, dan kapan atau waktu. Nah, isinya adalah di sini adalah keberhasilan belajar. Kemudian satuannya apa kalau nanti keberhasilan belajar? Mungkin IPK, ataukah mungkin kecepatan lulusan, dan lain sebagainya. Cakupannya siapa? Cakupannya di sini yang dimaksud adalah mahasiswa S2 Kedokteran Hewan, program Magister Universitas Udayana. Tahun kapan? Kapan atau waktunya? Itu tahun 2010-2015. Faktor-faktor yang berpengaruh pada pengambilan sampel itu ada berbagai faktor yang berpengaruh. Jadi tidak sembarang kita menentukan sampling, tapi ada karena faktor-faktor. Yang pertama itu adalah batasan populasi. Nah, kita dalam menentukan sampling, ataukah pengambilan sampel, ataukah penentuan judul penelitian harus dibatasi. Apakah itu provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa. Itu agar jelas. Karena tentu sampel-sampel yang diambil adalah pada daerah-daerah itu, pada daerah-daerah yang kita tuju sesuai dengan batasan yang kita bikin. Kemudian, kenali unit-unit yang ada di populasi itu. Apakah dia seragam atau heterogen, ataukah homogen, ataukah heterogen, kenali. Sehingga nanti dalam menentukan, dalam pengambilan sampel bisa mewakili, sampel yang kita gunakan mewakili populasi. Kalau nanti heterogen tentu akan berbeda nanti kalau kita di dalam suatu populasi itu bersifat homogen, sama semua. Seperti tadi misalnya contoh wisuda itu
dianggap homogen, kemampuannya itu masih bisa. Tapi kalau dianggap heterogen dalam hal penentuan data yang lebih spesifik, tentu akan berbeda dan heterogen nanti ada lulusan kedokteran, ada kedokteran hewan, ada pertanian, ada teknik. Nah, untuk data-data yang seperti itu, sesuaikan heterogennya ataukah homogennya terhadap kemungkinan penjajakan terhadap data yang kita ambil. Kemudian menentukan sampel yang dipilih. Sampel yang dipilih itu yang mana? Apakah nanti bisa secara acak, ataukah mungkin kita nanti klaster kalau dia heterogen? Ataukah mungkin kalau di populasi itu bersifat kayak area gitu, bisa nanti melakukan klaster berdasarkan area. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana sih melakukan sampling itu? Teknik apa yang dipakai? Ada berbagai teknik dalam pengambilan sampel. Itu juga harus kita ketahui dan kenali, sehingga nanti sampel yang diambil representatif terhadap populasi yang kita dipakai acuan. Nah, langkah-langkah dalam pengambilan sampel, apa sih yang perlu dilakukan sebelum pengambilan sampel? Atau langkah-langkah apa yang dipakai dalam pengambilan sampel? Yang pertama, tentukan dulu populasinya, target populasi yang kita ambil itu tentukan. Misalnya, apakah sapi, apakah domba, apakah mungkin monyet, ataukah hal yang lain. Itu tentukan targetnya. Targetnya bisa juga nanti bersifat area, di mana diambil sampelnya. Nah, itu target populasi juga harus kita tahu lebih awal sebelum melakukan pengambilan sampel. Kemudian yang kedua, data unit. Sekali lagi, data-data yang ada di populasi juga harus kita kenali terlebih dahulu. Berapa jumlah populasinya? Cukup enggak nanti populasi kalau memang nanti dia heterogen yang mengharuskan ada sampel bertingkat, karena ada strata 1, strata 2, strata 3, cukup enggak populasinya? Kalau tidak, tentu akan berpengaruh nanti dalam pengambilan sampel. Kemudian karakteristik sampel perlu juga kita kenali. Yang pertama, karakteristik sampel itu adalah melihat homogenitas dari sampel yang kita ambil. Apakah homogen? Sebaiknya memang harusnya itu sampel yang diambil itu adalah homogen. Kalau tidak homogen bagaimana? Ya tentu nanti ada cara-cara untuk mengatasi hal itu. Kemudian tentukan juga berapa sih jumlah sampel yang kita perlukan agar representatif. Apakah 1 sampel cukup? Apakah 2 sampel cukup? Apakah 10 sampel cukup? Itu kita juga harus tahu. Ada hitung-hitungannya dalam menentukan jumlah sampel yang kita inginkan. Kemudian tekniknya juga, teknik sampling juga itu sangat menentukan. Tidak sembarang kita mengambil sampel tanpa melalui teknik-teknik tertentu sesuai dengan karakteristik dari sampel itu sendiri. Nah, dasar-dasar dari perhitungan sampel secara sederhana yang kenapa sih harus kita mengambil sampel? Yang pertama itu adalah karena masalah biaya. Kemudian yang kedua, variasi dalam variabel. Variasi itu sangat menentukan dalam perhitungan sampel. Semakin bervariasi data yang kita peroleh, maka selayaknya sampel yang dipakai itu atau yang diambil itu harus lebih banyak dibandingkan dengan sampel yang homogen. Misalnya, kita nanti mau minum kopi, segelas kopi. Kita melakukan sampling. Nah, mungkin kita cukup dengan minum dari satu sisi saja. Sekali saja itu sudah mewakili. Karena dia sudah sangat-sangat homogen. Tidak perlu kita nanti dari sisi yang lain kita juga coba minum, kemudian dari sisi yang lain juga
minum, kemudian bagian dasarnya juga kita coba, tidak perlu. Karena itu sudah mungkin. Semakin besar variasi dalam variabel itu, maka pengambilan sampel menjadi makin besar. Atau variansinya makin tinggi, maka jumlah sampel yang diperlukan itu semakin besar. Kemudian ketepatan, keakuratan dari sampel itu. Betul nggak kita ambil sampel itu? Kadang-kadang kita pergi ke masyarakat, kita harus menentukan sampel, jangan-jangan kita mengambil sampel kepada orang yang tidak tepat, yang tidak tahu masalah yang kita inginkan. Kemudian rencana analisis. Kalau nanti sudah dapat sampel, kemana? Bagaimana cara analisisnya? Itu harus ditentukan dulu. Harus punya dasar kita menentukan sampel sehingga nanti analisisnya juga kita sudah ketahui lebih awal. Bagaimana sih nanti setelah data terkumpul cara menganalisisnya? Jangan terbalik. Sudah ada data, baru kita berpikir masalah analisis. Itu salah. Tentukan dulu analisis yang digunakan, sehingga sampel yang dipakai itu sangat tepat. Jangan sampai nanti mencari mungkin hubungan, ataukah mungkin regresi, sehingga jumlah sampelnya kurang. Ya tentu nanti tidak representatif. Harus ada hitung-hitungannya. Nah, dengan demikian, teknik sampling boleh dilakukan pada populasi jika bersifat homogen. Maka di dalam populasi itu dianggap homogen semua, atau memiliki karakteristik yang sama, atau setidak-tidaknya hampir sama. Ini sudah jelas bahwa dalam populasi kita harus, data yang kita ambil itu harus homogen. Nah, bila keadaan populasi bersifat tidak homogen atau heterogen, sampel yang dihasilkan nanti tidak representatif, tidak dapat menggambarkan karakteristik populasi. Namun demikian, kalau sudah nanti diketahui heterogen ataukah homogen, ataukah sampel itu heterogen, tentu ada nanti cara-cara yang digunakan atau cara-cara yang dipakai dalam menentukan sampel. Nah, keuntungan dari kita melakukan sampling, nah seperti yang kita uraikan tadi, ada beberapa kemudahan-kemudahan. Kenapa kita harus menggunakan sampling? Yang pertama itu, kesimpulan umum yang diperoleh dapat lebih murah, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini dengan catatan bahwa cara-cara pengambilan sampel itu representatif. Sekali lagi, kalau nanti sampling itu sudah benar, maka kesimpulan pun itu bisa dipakai generalisasi dengan lebih murah, lebih cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai cerminan dari populasi itu. Kemudian tingkat kesalahan, karena biasanya dalam penentuan sampling kita ada errornya atau sampling errornya, maka akan diketahui sampling errornya kalau kita menggunakan tata cara pengambilan sampling dengan teknik-teknik tertentu. Kita akan tahu tingkat kesalahan dari sampling error. Kemudian validasi dapat ditingkatkan dengan mengontrol variabel-variabel tertentu. Nah, ini dengan teknik-teknik sampling, maka informasi-informasi yang tidak diperlukan kita kontrol atau kita kendalikan. Dan sampel yang kita inginkanlah yang ditentukan. Nah, bagaimana dengan teknik sampling pada populasi? Apa cara-cara yang bagaimana yang kita perlukan? Pada dasarnya ada dua jenis teknik sampling. Yang pertama adalah teknik sampling probabilitas. Artinya, semua di dalam populasi itu punya kesempatan untuk dijadikan sebagai sampel. Jadi itulah teknik probabilitas. Jadi semua punya kemungkinan, walaupun tidak diambil. Tapi dia kemungkinan akan mendapat kesempatan. Ini ada berapa macam? Ada sekitar 4. Random sampling atau random sederhana. Ada systematic sampling, kemudian bertingkat,
klaster. Nah, itu ada 4. Random sederhana, sistematik, random bertingkat, dan klaster atau area. Kemudian cara yang kedua adalah non-probabilitas. Teknik sampling non-probabilitas. Tidak semua sampel atau tidak semua data yang ada di sana akan berpeluang mendapat kesempatan. Jadi tidak semua. Jadi tidak probabilitas atau non-probabilitas. Di sini ada tekniknya secara teknik pengambilan samplingnya itu dengan accident sampling atau kebetulan, kemudian sengaja atau purposive sampling, jatah atau kuota sampling, dan bola salju atau snowball sampling. Ini ada 4. Nah, sekarang dengan random sederhana. Pada teknik pengambilan sampel dengan random sederhana, itu digunakan jika seluruh data yang ada di populasi itu homogen. Dan seluruh peserta yang ada di dalam populasi itu bisa terdata, seluruh anggotanya. Dengan demikian, kalau tadi contohnya adalah wisudawan, ada 2.000 wisudawan, dari nomor 1 sampai dengan nomor 2.000 itu terdata dan diisi nomor. Jadi dianggap homogen. Nah, kemudian pengambilan sampel bisa dilakukan dengan mengundi atau memakai bilangan random ataukah dengan lotre. Jadi diundi nomornya kayak pengambilan hadiah, pengundian hadiah. Jadi nomor 1 yang muncul, ya kita pakai nomor 1. Kemudian undi lagi nomor 10 yang muncul, kita pakai sebagai sampel nomor 10. Nomor 100, kita pakai nomor 100. Nah, itu secara random sederhana. Nah, keuntungan dari random sederhana adalah rata-rata populasi tidak bias dan pelaksanaannya mudah. Hanya saja kelemahannya perlu daftar data yang lengkap. Jadi harus terdata dari 1 sampai 2.000 wisudawan tadi itu harus terdata dan dimasukkan ke dalam nomor-nomor sehingga kita memudahkan dalam melakukan pengundian. Nah, kalau jumlahnya 2.000 masih memungkinkan. Kalau jutaan di dalam penduduk itu tentu akan menyulitkan membuat daftar data. Nah, inilah kelemahan dari random sampling, yaitu jika populasi besar perlu waktu yang banyak, yang lama, hanya untuk membuat daftar peserta. Kemudian cara yang kedua, ada cara dengan sistematis. Cara yang sistematis atau systematic sampling ini hampir sama dengan random sampling. Hanya cara pengundiannya yang berbeda. Jadi data itu harus homogen, kemudian tersedia daftar seluruh peserta dengan nomor urutnya, sama seperti yang random. Kemudian pengambilan, nah cara yang berbeda itu adalah cara pengambilan sampel. Nah, pengambilan sampel itu secara sistematis. Misalnya kita pakai nomor urut 1, kemudian kelipatan 10. 1, 10, 20, 30, 40, 50, dan seterusnya. Atau mungkin kelipatan 1 atau kelipatan 100 karena jumlah populasinya besar. 1, 100, 200, 300, dan seterusnya. Jadi secara sistematis lakukan pengambilan sampel. Nah, keuntungan dari cara sistematis jadi sama seperti random sampling. Dia tidak bias. Pelaksanaannya juga mudah, hanya saja sama kelemahannya seperti tadi. Perlu daftar yang lengkap, populasi yang besar perlu waktu yang banyak. Kemudian cara ketiga dengan random bertingkat. Ini biasanya dipakai jika populasinya itu bersifat heterogen, tidak sama semuanya. Misalnya pada wisudawan itu ada S1, ada S2, dan ada S3. Tentu itu heterogen. Nah, dengan demikian kita lakukan random bertingkat. Misalnya kita ambil nanti yang S1 itu 100, kemudian yang S2 100, kemudian yang S3 100. Itu karena data di dalam populasi yang wisuda itu tidak sama. Jadi stratanya beda.
Atau tingkat pengetahuannya mungkin beda karena ada S1, S2, S3, ataukah ada diploma. Tentu itu tidak homogen, heterogen. Jadi harus dipakai dengan cara random bertingkat. Jadi masukkan anggota populasi sesuai dengan stratanya. Misalnya S1 kita urutkan, kemudian S2 kita urutkan, S3 juga kita urutkan. Jadi nomor S1 misalnya 1 sampai 1000, S2-nya misalnya hanya ada 1 sampai 500, kemudian S3-nya mungkin 1 sampai 500. Dengan demikian, pengambilannya tetap bisa dilakukan baik secara random, kayak tadi dengan lotre, ataukah dengan sistematis. Keuntungannya, tentu semua ciri yang populasi yang dipakai tadi dapat terwakili. Dapat nanti pada S1 juga dapat kita data, pada S2 juga dapat, S3 juga dapat. Jadi, dan keuntungan yang lain adalah bisa menganalisis atau membandingkan antar strata, antar lapisan. Begitu juga dengan hubungannya juga masing-masing strata bisa akan kita ketahui. Jadi pada S1, S2 maupun S3 bisa nanti dibandingkan. Nah, kemudian ada cluster sampling. Kadang-kadang pada populasi atau pada suatu daerah, kita tidak memungkinkan mengambil semua yang ada di daerah itu. Ada alasan-alasan tertentu yang kita tidak memungkinkan untuk mengambil sampel di populasi. Maka dengan demikian kita buat secara klaster. Maka petahkan dia, buat peta di mana klaster mana yang bisa diambil dan mana yang tidak. Mungkin membahayakan, mungkin ada hal-hal tertentu yang tidak memungkinkan kita mengambil di tempat itu. Dengan demikian, untuk cluster sampling, kita harus juga tahu secara detail karakteristik dari populasi itu. Dengan demikian, nanti bisa daerah mana yang kita ambil dan daerah mana yang tidak. Ini menemukan sifat-sifat populasi yang harus dikontrol karena dianggap mempengaruhi variabel penelitian. Maka di dalam suatu areal tertentu ataukah dalam suatu wilayah tertentu, kita harus tahu karakteristik dari sampel itu sendiri. Jadi dengan demikian tidak semua, misalnya kita meneliti di Kabupaten Badung, tentu tidak semua bisa kita nanti dipakai sebagai sampel. Kadang-kadang mungkin ada desa tertentu yang kita tidak perlu dipakai sebagai sampel karena alasan-alasan tertentu yang kira-kira nanti mengganggu ataukah tidak sesuai dengan populasi yang ada di Kabupaten Badung. Membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok yang disebut dengan klaster. Jadi tetap kita nanti yang sudah kita tentukan nanti di dalam suatu klaster-klaster tertentu, oh ini desa ini, desa ini, desa ini, kita masuk ke dalam klaster yang akan kita lakukan penelitian. Nah, kemudian setelah kita menentukan secara klaster, daerah-daerah itu yang akan kita tentukan sebagai objek penelitian, pengambilannya atau pengambilan data di dalam klaster itu bisa secara random maupun secara sistematik. Nah, kelemahan dari klaster ini tidak menggambarkan sifat populasi secara tuntas. Dan sering jumlah individu dalam subjek pada tiap kelompok tidak sama. Ini kelemahan-kelemahannya. Harusnya mungkin kita perlu per klaster itu atau per daerah itu 1000, tapi kadang-kadang ada yang kurang dari jumlah yang kita inginkan. Ataukah mungkin karena tentukan per klaster tentu nanti tidak menggambarkan sifat populasi secara keseluruhan. Karena ada klaster-klaster yang sengaja kita hindarkan. Nah, sekarang teknik sampling yang non-probabilitas. Jadi, tidak semua punya kesempatan untuk dijadikan sebagai sampling. Jadi, tadi ada dua, probabilitas dan non-probabilitas. Yang probabilitas sudah
sekarang kita menuju ke non-probabilitas. Jadi non-probabilitas artinya tidak semua di dalam populasi itu punya kesempatan dijadikan sebagai sampling. Nah, yang pertama itu adalah kebetulan atau accidental sampling. Yang kebetulan atau accidental sampling ini adalah biasanya kita peneliti itu berkunjung ke suatu daerah, begitu ketemu dengan orang, itulah yang dipakai dengan sampel. Siapa yang ditemui itu dipakai sebagai sampel. Karena kebetulan. Atau mungkin ketemu seseorang yang dianggap ahli, maka itu dipakai sebagai sampling tentang satu hal. Misalnya kita ingin, oh kebetulan ketemu dengan ini, kita langsung gunakan sebagai sampel. Itu masih bisa. Nah, teknik ini tentu akan menghemat waktu dan biaya. Namun demikian, kelemahannya tidak representatif. Oleh karena itu, pada hasil kesimpulan diambil tidak bisa bersifat generalis atau tidak berlaku secara umum. Karena sampel yang digunakan itu adalah karena faktor kebetulan. Kemudian ada yang kedua itu sengaja, purposive sampling. Ini yang banyak dilakukan pada penelitian-penelitian, itu peneliti menentukan dari awal sudah punya atau menentukan, oh ini sampel yang saya akan gunakan. Cara sengaja saya akan mengambil sampel ini, karena memberikan hasil yang bisa dipakai untuk dijadikan karakter dari populasi itu. Bisa generalis dari populasi, bisa kita tentukan secara purposive, cara sengaja. Nah, ini banyak kita lakukan. Itu penarikan sampel berdasarkan pada responden yang menurut peneliti akan memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian. Misalnya peneliti ingin mendapat gambaran suatu desa tertentu, maka peneliti itu menentukan siapa sih yang nanti saya ambil sebagai sampel. Ya mungkin begitu berkunjung ke desa, Anda cari perbekalnya, ataukah lurahnya, atau kepala lingkungannya, atau kepala adatnya. Itu secara sengaja Anda mengambil sampel-sampel seperti itu, yang kira-kira memberikan informasi yang cukup terhadap penelitian yang Anda lakukan. Nah, itulah purposive. Nah, pada teknik ini, peneliti menentukan sendiri sampel yang relevan dengan rancangan penelitiannya sehingga relatif mudah dilaksanakan. Kelemahannya, tidak ada jaminan bahwa sampel ini representatif karena sering bersifat subjektif. Jadi, begitu Anda pergi ke desa, cari kepala desa, kemudian cari bendesanya, atau kepala adatnya, atau kepala lingkungannya, tentu nanti hasil penjajakan atau data yang disampaikan tentu tidak selamanya nanti representatif, bisa bersifat subjektif. Kemudian jatah atau kota. Sampel yang diambil dari beberapa subpopulasi atau strata, si peneliti tidak mengetahui jumlah rinci dari tiap-tiap subpopulasi dari strata tersebut. Yang perlu mendapat perhatian adalah terpenuhinya jumlah sampel yang telah ditetapkan. Kita nanti pada penelitian-penelitian yang bersifat heterogen, itu tentu akan ada strata-strata. Ataukah mungkin pada cluster sampling, akan ada cluster-cluster. Kadang-kadang di dalam suatu cluster, ataukah di dalam suatu strata, jumlah sampel kita yang kita perlukan itu tidak cukup. Nah, itu harus kita jatahkan dari awal. Kuotanya ini kalau jumlahnya 1000, ya berarti sekian nanti diambil sampelnya. Kalau jumlahnya 100, mungkin 1/10-nya kita ambil sampelnya, sehingga mewakili populasi. Jadi, dengan demikian, langkah kalau tentang pengambilan sampel dengan kuota, itu tentukan dulu jumlah sampel yang kita inginkan. Berapa populasinya, berapa sampel yang diambil. Pilih sampel tanpa menghiraukan asal-subjek asal dalam populasi. Jadi, kalau kita sudah lakukan klaster, jadi jangan nanti pengambilan sampel itu secara subjektif.
Jadi harus secara objektif lakukan pengambilan sampel. Tidak boleh nanti menentukan si A, si B, si C. Ya bisa saja nanti dilakukan secara random. Ini mudah dan cepat, tetapi kelemahan cenderung subjektif karena orang ada kecenderungan memilih orang-orang tertentu yang dirasa mudah ditemui dan sebagainya. Nah, ini karena itu jatah atau kota, tentu itu kita akan memilih orang-orang tertentu. Nah, ini tentu subjektif sekali. Kadang-kadang kita yang inginkan adalah memberikan informasi yang baik-baik saja atau sesuai dengan keinginan dari si peneliti yang kira-kira bertentangan kita tidak gunakan sebagai sampling. Kemudian cara yang ketiga itu adalah bola salju atau snowball. Jadi ini pengambilan sampel itu kayak seperti main karambol ataukah main biliar ataukah kayak sulap. Sering dilakukan oleh pesulap-pesulap itu dengan melemparkan sesuatu ke audien, kemudian audien mendapatkan itu, kemudian audien itu melemparkan lagi ke orang lain, kemudian orang yang kedua yang mendapatkan lagi disuruh melemparkan ke orang lain, sampai yang ketiga. Nah, setelah dapat yang ketiga, barulah yang ketiga itu dipakai sebagai sampel. Itulah teknik bola salju atau snowball sampling. Teknik pengambilan sampel dengan menentukan satu atau beberapa orang responden terlebih dahulu. Untuk responden selanjutnya ditetapkan berdasarkan petunjuk dari responden dari data yang sudah diambil sebelumnya. Nah, misalnya kita berkunjung ke desa, kita menemui seseorang, misalnya kepala desanya menunjuk orang lain, kemudian setelah ditunjuk orang lain, itulah nanti sebagai sampel. Itu istilahnya adalah pengambilan sampel dengan teknik bola salju atau snowball sampling. Nah, sekarang berlanjut kepada penentuan jumlah sampel. Berapa sih ukuran sampel yang diperlukan dalam populasi? Apakah 1000, 2000, 100, 10, atau berapa? Itu ada teknik-teknik tersendiri. Tetapi tidak ada ukuran yang pasti tentang besar atau jumlah sampel yang kita ambil. Tergantung dari ciri-ciri populasi itu. Ciri-ciri dan tujuan penelitian itu sendiri. Misalnya, kalau dalam populasi itu bersifat heterogen atau variasinya sangat tinggi, tentu nanti sampel yang diperlukan lebih besar dibandingkan dengan sampel yang homogen. Nah, secara umum, ukuran sampel itu sekitar 30 sampai 300. Tapi ada juga beberapa buku menyebutkan 30 sampai 500. Tapi kalau di mikrobiologi biasanya jumlah koloni yang dihitung jika koloninya boleh dipakai sebagai sampel pada penelitian jumlah bakteri, koloni bakteri jika jumlahnya 30 dan 300 sampel. Jadi 30 sampai 300. Tetapi dalam populasi ada yang bilang 30 sampai 500 sampel. Itu sudah cukup. Nah, tergantung dari derajat keseragaman. Makin seragam, maka sampel itu makin kecil. Seperti tadi minum kopi. Kalau sudah kira-kira sekali minum sudah tahu rasanya, di sembarang tempat pun kita minum, asalkan rasanya sama, ya tentu nanti cukup beberapa kali atau sekali saja. Kemudian presisi yang dikehendaki, makin tinggi tingkat akurasinya, maka semakin banyak jumlah sampel yang diperlukan. Misalnya, tingkat kepercayaan 10%, 5%, ataukah 1%, ataukah 1/1000. Jadi, kalau 5%, ada 5 dari 100 yang menyimpang. Tentu akan lebih akurat jika nanti skala presisinya itu adalah 1%. 1 yang menyimpang dari 100.
dengan demikian sampel yang diperlukan itu jauh lebih besar. Begitu juga dengan rencana analisis. Apa sih yang dipakai untuk analisis? Misalnya kita akan mengetahui cara regresi. Berapa sih syarat minimal untuk regresi? 10 misalnya, ya harus 10. Nah, tentu juga nanti akan disesuaikan dengan tenaga, biaya, dan waktu. Nah, biasanya kita kalau melakukan sampling pada yang seperti tadi membahayakan, ataukah mungkin memakan biaya tinggi, tentu masih wajar kalau jumlah sampel dikurangi. Kalau kita misalnya ingin menghitung ataukah melihat karakteristik dari gajah misalnya, tentu tidak jumlahnya tidak sebanyak kalau kita menggunakan hewan percobaan seperti tikus. Kadang-kadang dengan melihat data pada gajah beberapa ekor saja, 4 ekor, 5 ekor itu sudah cukup. Dibandingkan dengan tikus yang jumlahnya banyak, tikus putih. Tentu sesuai dengan jumlah sampel yang ditentukan karena lebih murah, biaya lebih irit, dan bisa waktunya lebih singkat. Nah, cara-cara menentukan sampel itu sangat beragam, tergantung dari buku yang kita baca. Kemudian dari tujuan dari penelitian itu sendiri, sangat banyak. Nah, ini kami memberikan contoh seperti yang sering digunakan dan yang memudahkan. Tapi kalau nanti melakukan penelitian, sesuaikan dengan buku yang kita sitir atau kita sitasi. Dalam buku yang di buku-buku epidemiologi misalnya, menyebutkan cara-cara pengambilan sampel dan jumlah sampelnya seperti itu, ya kita ikuti. Kita cantumkan di sana sebagai sitasi, itulah yang diikuti. Namun di sini, saya memberikan contoh ada 3. Ada tabel Krejci. Nah, di dalam tabel Krejci itu sudah ditentukan berapa sih sampel yang diperlukan. Misalnya kalau kita lihat di populasi itu ada 10, maka yang sampel yang digunakan itu 10. Kalau di sini ada 100, jadi jumlah sampel yang diperlukan juga sudah tertentu di sini. Sudah ditentukan. Berapa sih? Kalau misalnya dalam populasi itu ada 10, kita ambil semua. Kalau ada 1000, ini sudah ada tabelnya. Kita tinggal mengecek berapa sih populasi yang ada di tempat itu, kemudian berapa sampel yang kita perlukan. Nah, itu tabel Krejci. Kemudian ada juga dengan rumus Lupin. Rumus Lupin itu N sama dengan N besar per 1 tambah N besar kali E kuadrat. E atau expected kuadrat atau persentase kesalahan. N kecil itu adalah ukuran sampel yang kita inginkan. Kemudian N besar adalah jumlah populasi di dalam penelitian itu. Kemudian E itu adalah persentase kesalahan. Berapa sih yang kita tolerir kesalahannya? Apakah 5%, ataukah 10%, ataukah mungkin 1%. Nah, tinggal memasukkan angka-angka di sini. Jadi angka-angka di sinilah nanti kita masukkan, misalnya jumlah populasinya ada 100 misalnya, maka kita gunakan 100, N sama dengan 100 tambah per 1 tambah dalam kurung 100 kali derajat kesalahannya, berapa persentase kesalahannya. Itulah dikuadratkan sehingga dengan mudah kita mendapatkan jumlah sampel yang kita inginkan. Kemudian juga ada dengan melihat simpangan baku. Dengan simpangan baku ada rumus N sama dengan set alfa kuadrat theta kuadrat per D kuadrat. Jadi N itu adalah jumlah sampel, set alfa itu harga standar norma tergantung nilai, ini sudah ada di tabel. Kemudian theta simpangan baku populasi, D penyimpangan yang ditolerir, N populasi. Theta adalah dicari dari simpangan baku sampel tadi. Nah, itu dengan biasanya yang theta ini adalah biasanya mencari informasi terlebih dahulu berapa sih simpangan baku sampel di tempat itu. Kalau
kita belum punya atau tidak mendapatkan, bisa mungkin kita sebagai padanan di tempat lain. Berapa simpangan baku data itu misalnya kalau kita di FKH, tingkat errornya belum kita ketahui, tapi di Fakultas Ekonomi mungkin sudah ada, maka kita bisa pakai di tempat lain. Kalau belum juga ada, kita lakukan penelitian pendahuluan untuk mendapatkan nilai ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Mahasiswa S1 FKH populasinya 500 orang, penyimpangan ditolerir 95% sebanyak 2 kg. Simpangan baku berat badan di ekonomi itu 10 kg. Tentukan berapa jumlah sampel. Nah, ini kita ingin mencari berat badan mahasiswa S1 di FKH yang populasinya 500. Kita hanya bisa mentolerir ada penyimpangan itu sebanyak 2 kg. 95% itu sebanyak 2 kg. Nah, kita belum tahu berapa simpangan berat badan kita atau variasi berat badan kita. Nah, kalau kita ini yang 10 kg ini belum kita dapatkan, kita bisa lakukan menghitung ataukah melakukan penelitian pendahuluan terhadap mahasiswa FKH, mungkin sekitar 100 orang, kita coba dulu, oh nanti dapat sekian. Nah, baru nanti kita cari rumusnya. Tapi kalau sudah seperti ini ada di Fakultas Ekonomi, kita bisa sebagai acuan di tempat tersebut. Dengan demikian, N kecil jumlah sampel, ini rumusnya dimasukkan. Jadi N besar 500. Nah, ini nilai set itu sudah ada di dalam tabel. Set dengan 95% ada 1,976 kuadrat, kali 10, ini karena ada simpangan bakunya 10 kuadrat, per 2, karena kita ingin nanti menyimpang sebanyak 2 kg, dari 95% itu ada 2, dikurangi, dimasukkan, dengan demikian akan didapatkan bahwa sampel yang diperlukan itu sebanyak 23 orang. Nah, itu. Jadi, begitu caranya, seperti ini. Kesalahan 5%, ini kan 95%, maka penyimpangan ada 5%, maka 1,976 nilai set alfanya. Jadi sudah ada. Kalau nanti ini kita mau lebih akurat lagi dengan 0,01, tentu ininya akan lebih besar. Dengan ini lebih besar, maka nanti sampel yang diperlukan juga akan lebih besar. Itu yang dapat kami sampaikan terhadap sampling atau metode sampling ataukah konsep sampling pada metodologi penelitian. Semoga memberi inspirasi untuk melakukan penelitian ke depannya, baik untuk strata S1 maupun S2 dan S3. Terima kasih.